Kami dari kelompok 4. Di sini kami beranggota 3 orang dengan saya sendiri, Elvira Fadila. Saya Anessa Parawalia. Saya Rianto. Pada video ini kami akan menunjukkan langkah-langkah instalasi VirtualBox. Pembuatan virtual machine. Serta instalasi sistem operasi Ubuntu hingga berhasil digunakan. Selamat menyaksikan. Baik, langkah pertama yaitu kita akan mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke Chrome. Lalu kita cari download VirtualBox. Nah, di sini kita pilih yang download Oracle VirtualBox. Setelah kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pilih bagian VirtualBox Platform Packages. Kita klik Windows Host. Lalu kita tunggu hingga VirtualBox selesai terdownload. Jika sudah selesai terdownload, langkah selanjutnya adalah install VirtualBox-nya. Oke, karena di sini saya sudah menyimpan VirtualBox-nya, kita klik 2 kali, lalu klik yes. Jika muncul seperti ini, kita klik next saja. Pilih paling atas, lalu kita klik next. Ada installation location, saya pilih di drive C saja. Lalu kita klik next. Lalu kita klik yes, yes lagi, next, lalu klik install. Nah, di sini kita tunggu sampai VirtualBox-nya selesai terinstall. Jika sudah terinstall, jangan lupa dicentang lalu klik finish, biar dia langsung masuk ke VirtualBox-nya. Pertama kita buka ChatGPT, lalu ketik saja seperti yang sudah ada di video. Lalu di sini kita klik link yang kedua. Nah, di bagian ini file yang kita butuhkan adalah Ubuntu 24.04.4.AMD64.ISO. Pastikan kalian download versi yang .ISO ya, ukurannya itu sekitar 6,2 GB. Kalau udah diklik, proses download itu bakal berjalan kayak gini. Karena ukuran lumayan gede, sekitar 6,2 GB, kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Setelah file ISO-nya berhasil download, kita langsung aja ke langkah berikutnya untuk proses instalasi. Selanjutnya di menu utama kita bisa langsung klik tombol new yang ada pada bagian atas. Lalu di bagian name kita bisa isi bebas, misalnya Linux Ubuntu. Secara otomatis tipe OS-nya juga bakal mendeteksi ke Linux. Nah, setelah itu kita bisa klik tanda panah di kolom ISO image, pilih other, lalu cari dan masukkan file ISO Ubuntu yang udah kita download tadi. Nah, jangan lupa buat centang opsi skip unattended installation ya. Ini fungsinya biar nanti kita bisa atur proses instalasi Ubuntunya secara manual dan sesuai dengan keinginan kita. Nah, lanjut ke pengaturan hardware. Di sini kita bakal pakai RAM 4 GB. Nah, cara ngitung itu tinggal dikali 1024. Jadi 4 dikali 1024 hasilnya itu 4096 MB. Nah, ketik aja angka itu di kolom base memory. Terus buat CPU-nya kita naikkan juga jadi 4 CPU-nya ya, biar jalannya makin lancar. Langkah terakhir di bagian setup awal ini adalah mengatur virtual hard disk. Pilih opsi create a new virtual hard disk, lalu atur ukuran disk size-nya di angka 25 GB. Nah, kalau udah diatur, langsung klik tombol finish di pojok kanan bawah. Nah, kalau tombol finish yang belum muncul, itu kita bisa tambahin di VM name-nya. Misalkan Ubuntunya U-nya tambah 2 gitu, jadi nanti juga muncul sendiri. Tombol finish biar bisa diklik. Setelah mesin terbuat, kita atur sedikit lagi ya, klik setting, buka menu display, lalu naikkan video memorinya sampai maksimal di 128 MB.
Nah itu fungsinya supaya tampilan grafik Ubuntu-nya itu nanti lancar dan nggak patah-patah. Nah kalau udah tinggal klik OK aja di bawah. Oke, langsung aja kita klik start dan tunggu sampai jendela Ubuntu-nya muncul di layar. Nah begitu diklik start bakal muncul jendela baru dan proses memuat mesin virtualnya dimulai. Nah pada saat muncul layar hitam menu grup kayak gini, langsung aja kalian tekan enter pada pilihan try or install Ubuntu. Nah setelah itu bakal muncul rentetan teks berjalan kayak gini nih, yang menandakan Ubuntu lagi push booting. Bagian teks ini sengaja saya speed up ya, biar kita nggak kelamaan nunggu. Setelah proses tadi selesai, sistem akan menampilkan lagi preferensi Ubuntu. Jangan di close dulu ya, cukup tunggu sampai jendela instalasinya terbuka otomatis di desktop. Oke, sekarang jendela instalasi Ubuntu-nya sudah terbuka. Di sini prosesnya sengaja saya speed up, tapi kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya aja ya. Nah di sini kalian bisa buat akun sesuai yang kalian mau. Untuk passwordnya sendiri itu usahakan gunakan password yang mudah diingat ya. Setelah itu kalian bisa lanjut klik next. Nah untuk halaman selanjutnya ini kita next aja. Nanti untuk ringkasannya kalian tinggal tinjau ulang semua pilihannya. Kalau udah selesai langsung saja klik install. Nah tahapan ini proses instalasi dan penyalinan file sistem Ubuntu sudah berjalan. Karena proses aslinya lumayan memakan waktu, di video ini sangat saya percepat ya. Nah kalian tinggal tunggu aja loading bar yang ada di bawah ini berjalan sampai selesai dan memuat seluruh fiturnya. Terus tadi saya tidak sengaja mengklik opsi live session user sampai sistem berklik ke menu install dan munculkan beberapa error seperti ini. Tapi tenang aja, kalau kalian mengalami hal yang sama, ini aman kok dan proses instalasi tetap berjalan di latar belakang. Tinggal tunggu sebentar sampai muncul notifikasi installation complete. Setelah itu muncul, nanti kita bisa klik tombol hijau lalu klik layar start now. Nah setelah itu sistem akan melakukan reboot. Nah akhirnya tara, kita sudah berhasil masuk ke tahap tampilan desktop utama dari Ubuntu 24.04 LTS. Nah langkah terakhirnya sistem akan memuat beberapa baris kode konfigurasi awal dan OS virtual kalian sudah siap untuk digunakan. Proses reboot layar akan menampilkan teks sistem dan munculkan perintah bacaan please remove the installation medium dan press enter. Nah bagian penting banget ya, supaya sistemnya nggak ngulang instalasi dari awal, kita perlu mencopot kaset installer virtualnya. Nah caranya itu adalah pertama kita klik menu device di bagian atas VirtualBox, pilih optical drive, lalu klik remove this from virtual drive. Nah kalau sudah kosong tinggal klik layar virtualnya dan tekan enter pada keyboard kalian untuk melanjutkan proses booting. Setelah menekan enter, tunggu proses booting sampai masuk ke halaman login, klik user kelompok 4, masukkan password kalian lalu tekan enter. Begitu masuk desktop, kita akan disambut halaman welcome pada menu Ubuntu Pro. Setelah ke halaman, kita bisa klik next pada pojok kanan atas. Pada menu Ubuntu Pro, pilih skip for now lalu klik skip. Terakhir di bagian help improve Ubuntu ada pilihan yes, itu untuk main web teknis ke developer demi pengembangan sistem, atau no jika ingin lebih private. Nah di sini kita pilih yes lalu klik next di pojok kanan atas. Nah terakhir di welcome screen, sistem bakal menunjukkan penawaran aplikasi populer yang bisa langsung diinstal melalui App Center. Nah di sini kita bisa langsung klik tombol finish di pojok kanan atas. Dan selesai, kita sudah berhasil masuk penuh ke desktop Ubuntu. Untuk memastikan sistem berjalan normal, kita bisa coba buka terminal dengan menekan Ctrl plus Alt plus T. Nah di sini kita bisa coba ketik perintah uname strip A untuk melihat detail kernel Linux dan lsb underscore release strip A untuk membacakan versi Ubuntu-nya. Nah kalau terminal menampilkan info seperti sistem dan benar, artinya OS kalian sudah siap untuk digunakan. Terakhir kita coba fitur menu di pojok kanan atas lalu klik opsi power off untuk memastikan sistem secara aman. Nah tunggu proses shutdown-nya selesai sampai mesin virtual otomatis tertutup dan statusnya kembali menjadi power off di VirtualBox. Oke, karena tadi kita sudah diperlihatkan cara instalasi VirtualBox dan install Linux Ubuntu. Nah sekarang bagian saya nih, cara install Linux Mint di VirtualBox. Linux Mint ini sebenarnya masih satu distributor sama Ubuntu, cuman bedanya yaitu lebih ringan aja sama lebih cocok buat pemula karena tampilannya itu kayak Windows. Nah di sini kita langsung aja masuk ke situs resminya. Kalian bisa ketik Linux Mint di Google atau di Microsoft Edge. Sini kita langsung aja download. Di sini ada pilihannya, ada Cinnamon Edition, ada Exception Edition, ada Mate Edition. Nah kita pilih Cinnamon Edition aja yang lebih lengkap fiturnya. Setelah itu di
scroll aja ke bawah. Di sini ada mirror linknya. Kita pilih yang atas saja. Oh iya, aku nggak bakal download lagi karena udah download sebenarnya. Jadi kita langsung ke bagian instalasinya aja. Kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih new dan masukkan namanya, bebas saja. Terus setelah itu kita simpan di direktorinya, bebas ya ini. Aku simpan di D aja. Oke, setelah itu kita masukin Linux yang udah di download. Terus di sini hilangin aja channelnya biar kita bisa setting manual, setting usernya di Linux. Nah, nanti biasanya kalau baru install itu bakal muncul pop-up buat setting spesifikasinya. Kalau misalnya RAM-nya itu di sini isinya minimal 4000 ya biar kuat. Karena aku cuma buat testing, jadi aku isi seadanya aja. Setelah itu displaynya kalau bisa dipenuhin aja biar lebih lancar. Terus networknya dan ini NAT aja udah bener. Setelah itu langsung start aja. Tunggu sampai prosesnya selesai. Aku bakal percepat di bagian sini karena bakal lama sih. Nah, ini dia tampilannya setelah diproses. Cuman sebenarnya Linux Mint ini belum diinstal karena Linux Mint ini punya live mode. Live mode itu memungkinkan biar kita pengguna bisa nyobain OS atau sistem operasi tanpa perlu install ke sistemnya di hard disknya atau SSD-nya. Tapi kita bisa nyobain lewat flash disk. Nah, kita sekarang langsung install aja. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja. Nah, buat keyboard layoutnya bahasa Inggris. Oke, ini opsional aja mau diinstal atau enggak. Ini biar kita bisa lihat video YouTube atau kalau mau kita dengar musik di Spotify dijajah saja. Cuman karena ini buat testing doang, jadi nggak perlu. Kita continue. Nah, sudah. Ini nggak apa-apa ya. Erase disk and install Linux Mint-nya aman ya sebenarnya, karena ini sebenarnya buat ngapus di virtual disk ya, bukan di hard disk kita, jadi aman aja. Langsung aja install now. Terus continue di Jakarta ya untuk waktunya. Terus continue. Setelah itu kita masukkan namanya, username-nya. Nah, ini sudah selesai, tinggal di restart aja. Muncul pop-up restart. Ini sudah tertampil ya, sudah terinstall VirtualBox-nya. Tinggal masukin username yang sudah dipilih tadi. Dan ini tampilan desktop Linux Mint-nya sudah ada, sudah tampil welcome. Sini ada panduannya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sini. Dan kita close saja. Nah, tampilannya seperti Windows ya, mudah untuk dipahami. Sudah lengkap fitur aplikasinya. Sini ada aksesoris, ada grafik untuk menggambar atau buat desain, ada untuk browser, ada untuk cookies, untuk sound atau video, musik atau video, dan settingan lain. Nah, itu dia langkah-langkah untuk menginstal Linux Mint Cinnamon di laptop atau di PC. Jadi, Linux Mint ini adalah salah satu OS yang super ringan
Tampilannya juga mirip Windows, jadi gak bikin bingung, dan pastinya juga gratis serta aman dari virus. Mungkin itu aja yang bisa aku perlihatkan. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada langkah yang membingungkan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan tutorial seru lainnya. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Saya Rian Trianto, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.